Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan nama saya Maria Natalia Zaneta dengan NIM akhir 31 dari kelas Fisika Komputasi Praktikum kelas B2. Kepada yang terhormat Pak Edo Napasugi selaku dosen pengajar mata kuliah Fisika Komputasi Praktikum khususnya untuk kelas B2. Hari ini saya akan melakukan pemrograman dan penjelasan terkait dengan beberapa soal yang sudah diberikan. Untuk pertama, saya akan menentukan nomor berapa yang saya dapat untuk mengerjakan soal tersebut untuk soal nomor satu. Baik, di sini langkah pertama untuk menentukan nomor berapa yang saya dapat untuk mengerjakan soal, yaitu dimulai dengan import random. Kemudian untuk menghasilkan angka yang acak dari nomor 1 sampai 20. Itu kita menggunakan angka underscore random. Menggunakan random dot random 1,20. Di sini fungsinya adalah supaya output yang kita inginkan itu keluar. Lalu untuk menampilkan hasil, itu kita mulai dengan print dalam kurung F angka, maaf, angka, angka random yang dihasilkan adalah dalam kurung kurawal angka underscore random. Fungsinya untuk print ini untuk mengeluarkan output yang kita inginkan sesuai dengan angka yang dihasilkan adalah. Jadi kita running di sini. Oke, untuk angka random yang didapatkan adalah nomor 15. Di mana di sini tertulis nomor 15 itu soalnya adalah terkait kasus difusi gas dalam ruangan. Baik. Kemudian kita stop share. Jadi yang akan kita kerjakan adalah soal nomor 15, yaitu soal terkait kasus difusi gas di dalam ruangan. Selanjutnya kita masuk ke Word. Oke. Jadi di sini saya tulis nama saya terlebih dahulu. Natalia Zaneta. NIM 1831 kelas Fisika Komputasi Praktikum B2. Baik, untuk soal nomor satu, eh, studi kasus yang didapat, kasus difusi gas dalam ruangan.
Baik, untuk yang pertama itu kita je- nomor pertama itu jelaskan bagaimana gas, mohon maaf supaya kelihatan, bagaimana gas dapat menyebar dalam ruangan setelah dilepaskan dari satu titik. Baik, untuk menjawab ini, eh, saya menjawab dengan singkat saja. Jadi, eh, eh, ketika gas dilepaskan, ini menurut opini saya. Jadi, ketika gas dilepaskan dari satu titik dalam ruangan, gas tersebut akan eh, menyebar dengan cepat ke eh ke seluruh ruang yang tersedia. Jadi, eh, misalkan nih kayak kita ada di dalam kubus. Nah, ketika gasnya dilepaskan dari satu titik di dalam ruangan kubus tersebut, maka gas tersebut tuh akan menyebar ke seluruh kubus tersebut. Proses tersebut, ruangan tersebut, baik. Proses penyebaran gas ini dipengaruhi oleh eh, kecepatan molekul gas dan sifat fisik yang ada di dalam ruangan tersebut. Seperti contohnya adalah eh, ukuran dan bentuk. Difusi gas dapat dipahami melalui persamaan diferensial parsial yang menggambarkan perubahan konsentrasi gas dari waktu ke waktu. Baik, ini jawaban yang menurut saya termasuk dalam eh, soal bagaimana gas dapat menyebar dalam ruangan setelah dilepaskan dari satu titik. Kemudian untuk yang nomor dua itu soalnya adalah rumuskan persamaan diferensial parsial yang menggambarkan difusi maaf, difusi gas dalam satu dimensi.
pada nomor satu tadi sudah dijelaskan eh, kalau misalkan difusi gas itu dapat dipahami melalui persamaan diferensial parsial yang menggambarkan perubahan konsentrasi gas dari waktu ke waktu. Jadi untuk persamaannya adalah eh, apa ya? Hmm, ini Rho C per Rho T karena dia kan menggambarkan dalam satu dimensi dan diferensi parsialnya kan perubahan konsentrasi gas dari waktu ke waktu. Jadi persamaan yang digunakan adalah Passion. Passion. Jadi eh, mana roh? Nah ini. Rho C per Rho T, T-nya kecil karena dia waktu bukan suhu. Sama dengan eh, D kuadrat C per D kuadrat rho kuadrat C eh maaf kuadrat C per rho, rho rho X kuadrat rho X kuadrat. Nah, untuk keterangan dari persamaan ini, yang pertama maaf, di mana eh, C dalam kurung X, T, yang pada sisi kiri, itu adalah konsentrasi gas pada posisi X dan pada waktu T. Lalu yang kedua D itu adalah koefisien difusi. Baik, selanjutnya yang nomor tiga. Yang nomor tiga ini soalnya adalah buatlah, maaf, buatlah program Python yang menggunakan metode eksplisit untuk mensimulasikan difusi gas dalam ruangan. Baik, karena ini kita membuat programnya program Python, jadi kita buka aplikasi Python-nya. Ah, sebentar kita stop share, lalu kita eh, share tes fisiko komputasi praktikum. Baik, ini kita hapus. Jadi kita tulis soalnya terlebih dahulu. Nomor tiga, program Python, metode eksplisit untuk difusi gas dalam ruangan. Baik. Jadi ada kita di sini menggunakan beberapa parameter ya. Jadi seperti contohnya di sini parameter.
Jadi kita ada L di sini. L itu merupakan panjang ruangan. Jadi panjang ruangan di sini misalkan saja saya beri nomor 10. Kemudian T. T besar di sini diberi keterangannya sebagai waktu simulasi dari gas itu. Di sini saya beri contoh saja, masukkan saja 2 second. Nah, kemudian untuk D atau koefisiennya, koefisien difusi gasnya itu diketahui 0,01. Lalu kemudian ada dx-nya. Dx itu tadi yang langkah ruang tadi yang sudah diketahui. Ntar ini harusnya titik. Nah, oke. Dx di sini 0,1. Terus kemudian dt atau langkah waktunya itu 0,0 second. 0,01 second. Di sini kita beri keterangan saja ya supaya lebih mendetail. Di sini tadi ada panjang ruangan. Lalu kemudian di sini ada waktu simulasi. Yang kemudian, maaf, 0,01 ini tadi koefisien difusi gas. Maaf. Kemudian di bawahnya lagi ini langkah ruang atau langkah ruangan. Kemudian yang ini itu langkah waktu. Lalu kita eh, menentukan juga jumlah titik ruangan dan jumlah titik waktunya. Jadi yang pertama adalah nx sama dengan in dalam kurung L per dx ditambah 1. Lalu ini yang nx ini dia jumlah titik ruang. Jadi di sini jumlah titik ruang. Kemudian di sini ada nt itu in t per dt tambah 1. Nah, ini untuk maaf. Nah, ini untuk jumlah titik waktu. Nah, kemudian kita di sini melakukan perhitungan inisialisasi dulu. Inisialisasi, maaf. Konsentrasi gas. Jadi di sini kita cek nomor NP. NP di sini kita ini dot zero NX. Ini dalam kurung bukan ini in X per 2 sama dengan 1. Ini kita beri kondisi ketika gas kenapa ini? Oh, nah nah ketika gas dilepas ke ruangan. Sepertinya kita di sini salah, ada import NPS sampai harusnya. Terus kita menggunakan eh, metode eksplisit. Di sini ada for and in range.
dalam kurung 1, koma NT. Terus di sini ada C underscore new, kurung C dot copy. Oh, ini harusnya ada titik duanya. Nah, ada. Lalu di sini ada for I in range 1, NX min 1, C underscore new dalam kurung I. Ini harus eh, sama dengan C kurung I ditambah D dikali DT per DX kuadrat dikali eh, C ditambah 1 min 2 min 2 kali C 1 I. Nah, ditambah C I min 1. Oke. Terus di sini eh, C sama dengan C underscore new dot copy. Oke. Terus di sini ada dibutuhkan juga plot distribusi gas. Di mana X sama dengan NP dot lim space lim space L-nya kecil 0 L dan X. Eh, Lalu ada di sini ada PLT dot plot X, C. Lalu PLT dot X label di sini kita beri nama posisi di ruangan. Lalu di sini ada PLT dot y label, ini diberi nama konsentrasi gas. Lalu di sini ada PLT dot title, di sini kita beri judul pada grafiknya itu difusi gas dalam ruangan metode eksplisit. Oke. Terus PLT dot show. Tapi karena kita masih ada yang salah di sini, 8 kesalahan, mungkin kita akan bertanya pada ChatGPT terlebih dahulu apakah coding yang saya buat sudah benar. Sebentar ya, GPT. Baik. Bisakah dibetulkan
untuk codingan yang saya buat. Oh, di sini saya kurang import SNMP dan import matplotlib SPLT. Jadi kita kurang matplotlib dan nampainya. Kita ganti ke sini sebentar. Oke. Nah, ini di sini import. Nah, sekarang kita running. Apakah dia keluar hasilnya? Ada yang error ternyata di bagian ini. Iya, yang 24 di sini ada yang salah. Hmm, salah di bagian mana ya? Kan Geniu I, X2 kali C, I plus 1 min 2, CI, CI, min 1. Coba kita bertanya pada ChatGPT. Oh, ini ya. Hmm, ada perbaikan juga di sini ternyata. Di mana di sini itu kita salah di ah oh, ini harus ada tanda kurungnya. Kemudian yuk copy. Coba kita running lebih dahulu. Nah, kenapa tidak keluar hasilnya? Sebentar kita ulang lagi untuk ininya. Nah, semoga bisa habis ini. Kenapa dia tiba-tiba nggak mau ini ya? Nggak mau keluar hasilnya. Bentar, harusnya bisa. Ternyata tidak bisa di
Ini kenapa ya? Tapi yang pasti ini sudah benar. Tapi memang tidak ada output ya ternyata. Kenapa ya? Ehm, jadi di sini karena sudah ada codingannya juga, kita salin ke di Word-nya. Oke, ternyata masih dicoba tapi belum bisa. Mungkin nanti kalau misalkan nggak bisa, pasti keluar kali ya. Mungkin untuk nomor satu, sekian dari saya. Mohon maaf sekali jika ada kekurangan di sini karena ternyata outputnya tidak bisa muncul. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.